itu sebenarnya diambil dari kepanjangannya Intensive Care Unit. Maksudnya adalah pemberian perawatan yang kontinu atau terus-menerus. Prinsipnya di sini ICU adalah suatu tempat di mana tempat itu mandiri tersendiri dalam suatu rumah sakit. Di sana ada staf khusus, kemudian ada perawat khusus dengan skill kemampuan yang khusus dan menangani kondisi-kondisi yang gawat, cedera-cedera yang berat, sehingga dapat tertangani dengan segera. Pasien-pasien yang masuk ke ICU itu bisa dari instalasi gawat darurat. Jadi pasien yang datang dengan kondisi yang gawat melewati ruang instalasi gawat darurat, kemudian setelah distabilkan bisa dirawat kemudian di ruang ICU. Kemudian dari pasien pos operasi atau setelah operasi yang berat, kemudian karena perdarahan yang banyak, bisa juga dirawat di ruang ICU. Pasien-pasien dengan rujukan dari rumah sakit yang memang tidak mampu itu juga bisa dirawat di ICU. Tentunya semuanya untuk perawatan yang terus-menerus dan segera sehingga kegawatannya juga bisa ditangani. Pasien yang berhak masuk ICU tentunya pasien yang khusus. Tidak semua pasien berhak masuk ke ICU. Yang pertama, pasien dengan gangguan kardiovaskular atau gangguan jantung maupun pembuluh darah. Jadi misalnya pasien dengan serangan jantung yang harus dirawat segera. Kemudian yang kedua, pasien dengan gangguan pernafasan. Jadi pasien-pasien yang ada penyakit-penyakit paru, yaitu seperti sesak napas, kemudian asma yang terus-menerus tidak sembuh-sembuh, itu bisa dirawat di ICU. Kemudian pasien yang dengan kelainan saraf, yaitu istilahnya kelainan neurologis, seperti penyakit stroke yang sudah harus segera ditangani, entah itu akibat dari penyakit komplikasi yang lain, ataupun pasien penurunan kesadaran akibat dari komplikasi seperti penyakit DM, itu juga dirawat di ICU. Pasien-pasien setelah operasi bedah yang besar, perdarahan banyak, itu juga dirawat di ICU. Kemudian pasien-pasien yang bawaan seperti sakit diabetes yang terus-menerus sehingga membuat metabolisme dalam tubuhnya terganggu, itu juga layak untuk dirawat di ICU.